Hai, kenalin, ini Cantika. Halo, halo. Heyo, welcome back to my channel. Kembali bersama aku Cisti. Di video kali ini aku mau buat sesuatu yang berbeda karena aku mau bikin segmen baru di YouTube aku, yaitu ngobrol bareng Cisti. Oke, di episode pertama ini aku bakal sharing tentang dunia parenting karena mungkin ada beberapa yang belum kenal aku. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Cisti. Aku adalah seorang ibu baru, aka new mom, yang sekarang usia anak aku tuh 8 bulan. Jadi aku baru aja melahirkan di tahun 2024. Jadi aku baru banget di sini dan aku pengen sharing-sharing mengenai dunia parenting yang sudah aku alami. Oke, jadi aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman cewek aku yang belum pernah melahirkan dan punya anak. Jadi ini kayak mungkin pertanyaan yang banyak ditanyain sama perempuan-perempuan lain yang aku bakal jawab sesuai dengan pengalaman aku, yang semoga bisa membantu para perempuan lain yang mungkin kepo ya dengan dunia perparentingan ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ya Cisti, ini ada yang nanya nih, katanya Kak Cisti sebelumnya mempertimbangkan langsung program hamil atau awalnya belum kepikiran untuk kesana? Nah, ini salah satu frequently asked question juga yang sering banget aku dapetin. Karena FYI, aku tuh bener-bener gak ada waktu kosongnya. Jadi aku nikah, terus aku langsung hamil. Nah, fun fact juga, aku sama sekali gak melakukan promil ya. Ini bener-bener kayak rezeki aja sih yang dikasih ke aku. Tapi ada satu hal yang aku bener-bener pelajari ketika aku memasuki fase ini. Buat cewek-cewek, please, kalau kalian udah tahu rencana menikahnya kapan, kalian tuh wajib banget memperhatikan kesehatan kalian. Jadi kita gak usah ngomongin kesehatan pasangan kita ya, karena yang penting kita mulai dari diri kita dulu aja. Yang aku notice kayak hari-hari sebelum aku mau menikah itu, ya karena aku juga jaga badan ya pada saat itu, jadi aku tuh sering banget yang namanya olahraga. Bukan sering banget, tapi lebih ke rutin yang namanya olahraga. Aku bener-bener kayak yoga seminggu sekali, itu rutin. Terus aku juga sering lari. Terus karena aku juga lumayan jaga badan, jadi aku ikutan jaga makan. Nah, jaga makan itu dalam artian aku makan buah tiap hari. Terus aku juga benar-benar kurangin yang minyak-minyakan. Pokoknya aku benar-benar ngerasa pada saat itu makan makanan aku tuh benar-benar sehat. Jadi aku ngerasa kayak badan aku tuh siap pada saat itu. Makanya ketika bertemu dengan suami aku gitu, aku langsung bisa mendapatkan anak itu. Karena menurut aku yang namanya kehamilan itu bukan cuma kayak rezeki-rezekian doang, tapi benar-benar kita sebagai perempuan menjaga kesehatan itu penting banget gitu. Jadi mungkin yang bisa aku kasih tips gini buat semua perempuan yang nonton ini, kalau kalian ada rencana menikah, terus ya udah, kalian harus make sure kalian rajin yang namanya olahraga, makan makanan yang sehat gitu. Itu adalah sebagai salah satu bentuk usaha sih untuk bisa mendapatkan anak gitu. Semoga membantu. Oke, pertanyaan kedua nih Cisti, katanya Cisti setelah melahirkan baby Cantika pernah baby blues gak? Dan kalau pernah, baby bluesnya kayak gimana? Nah, ini nih menurut aku juga pertanyaan yang sering juga aku dapetin, karena menurut aku isu baby blues ini udah makin meningkat ya di kalangan masyarakat, which means menurut aku bagus sebenarnya. Jadi apa ya, para perempuan tuh aware gitu loh kalau punya anak itu bukan cuma perihal rezeki-rezekian, tapi emang harus dipersiapkan. Makanya kayak dalam tanda kutip ini kayak semacam ditakut-takutin gitu loh, nanti kalau punya anak hati-hati baby blues gitu. Tapi menurut aku kita tinggal lihatnya dari sisi yang positif, which means kayak ketika kita melihat itu ada resiko, berarti kita sebagai seorang perempuan ya juga harus mempersiapkannya. Mungkin aku bahas dulu kali ya, kayak apa sih baby blues itu. Jadi baby blues syndrome itu adalah sebuah gangguan psikologis yang biasanya terjadi memang setelah melahirkan. Ada beberapa cirinya, kayak misalnya ibunya tuh gampang cemas, terus sedih tanpa alasan, gak percaya diri dalam mengasuh bayi, dan kelelahan secara fisik maupun emosional. Nah, kalau ditanya apakah aku baby blues atau enggak, menurut aku tuh masih di fase yang gak se-baby blues itu. Menurut aku kayak baby blues itu ada tingkatan-tingkatannya gitu loh. Ada yang kayak masih bisa diatasi, terus itu ada yang kayak udah agak-agak menuju ke parah, dan ada yang sampai parah banget. Nah, aku tuh bisa aku bilang aku nggak separah itu. Kenapa? Ini aku mau ngasih beberapa tipsnya ya yang bisa aku bagikan kenapa aku bisa tidak merasa baby blues. Nah, FYI, ketika kita menjadi seorang ibu, itu tuh perubahannya itu
banyak banget, apalagi kalau kita ngomongin ibu anak pertama ya, yang kita tuh nggak punya pengalaman sebelumnya. Udah perubahan tubuh, belum lagi perubahan hormon, emosi, itu tuh dapat banget menurut aku. Kalau kalian ngerasa hamil itu udah susah, maksudnya fase hamil itu melelahkan, menurut aku fase punya anak itu jauh berkali-kali lipat lebih melelahkan. Makanya baby blue syndrome ini merupakan, aku bisa bilang dalam tanda kutip, wajar terjadi, karena kalau kita nggak tahu cara ngatasinnya, ini kemungkinan besar pasti akan dialami oleh banyak perempuan. Salah satu hal yang menurut aku sangat-sangat berpengaruh adalah pentingnya untuk punya lingkungan yang suportif. Lingkungan di rumah pastikan kayak benar-benar emang mendukung gitu. Salah satu privilege aku bisa bilang, aku kan tinggalnya itu benar-benar sama suami aku tanpa ada mertua atau orang tua. Nah itu menurut aku salah satu privilege juga sih, karena banyak kasus misalnya lingkungannya itu tidak suportif. Tapi yang paling berpengaruh menurut aku adalah pasangan sih. Pasangan itu benar-benar berpengaruh itu dalam kita supaya bisa manage baby blues itu. Kenapa? Karena menurut aku yang namanya ngurus anak itu benar-benar nggak bisa sendirian. Kalau sendirian udah pasti aku yakin kemungkinan besar akan baby blues, karena capek banget. Bayi newborn itu, fun fact, mereka itu benar-benar bisa nyusu 2-3 jam sekali, terus itu pasti akan sering nangis gitu ya. Nggak mungkin kalau bayi nggak nangis ya, kalau nangis itu malah ya menunjukkan dia sehat gitu. Tapi bayi itu pasti nangis, belumnya lagi lapar, belum lagi nggak nyaman sama diri dia kan belum bisa ngomong apa-apa ya, cara dia berkomunikasi adalah nangis gitu. Nggak semua orang bisa memanage ini dengan benar, jadi penting banget untuk punya pasangan yang suportif. Yang kedua adalah pentingnya untuk punya edukasi yang baik ketika kita mau menjadi ibu. Aku sangat menyarankan ketika kalian mau jadi ibu, ambillah kelas newborn care. Itu adalah kelas yang bisa kita ikutin untuk mendapat bayangan tuh gimana caranya ngurus anak. Nah saat itu tuh aku jadi punya bayangan tuh, oh ternyata mandiin bayi itu seperti ini, oh nyusuin yang baik itu seperti ini. Karena aku nggak kebayang deh kalau misalnya aku nggak ikut kelas itu, pasti aku bakal buta banget. Dan bahkan aku yang udah ikut kelasnya aja ketika praktek kadang suka kagok gitu loh, apalagi kalau misalnya aku nggak ikut kelas itu sama sekali. Dan penting juga kayak baca-baca buku tentang cara merawat anak gitu, karena please jangan pikir menjadi seorang ibu itu pakai naluri, pakai feeling. Itu benar, tapi penting banget buat kita punya juga materinya, karena nggak semua itu bisa diselesaikan pakai feeling. Penting juga kita untuk bisa teredukasi dengan baik. Mungkin itu sih yang bisa aku bagiin gimana caranya supaya tidak terkena sindrom baby blues ini. Tapi yang perlu aku sampaikan juga, jikalau memang ternyata nanti kita merasakan hal itu dan kita dapetin sindrom baby blues itu, jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan. Itu penting banget supaya itu tuh nggak berlarut-larut dan ngebuat kita itu jadi mendapatkan efek yang berkepanjangan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Cisti. Aku pernah dengar kalau katanya kita nggak akan pernah siap jadi orang tua. Menurut Kak Cisti soal hal itu gimana? Oke, ini suatu hal yang menarik sih. Mungkin istilah siap nggak siap ini berbeda ya setiap orang. Tapi satu hal yang aku percaya adalah ketika kita menjadi orang tua, itu adalah pembelajaran yang tidak pernah berhenti gitu. Jadi kalau ada yang bilang kita kayaknya nggak akan pernah siap deh, kalau misalnya kita tunggu siap ya bakal nggak ada ujungnya gitu kan. Tapi satu hal yang pasti adalah ketika kita jadi orang tua itu tuh benar-benar harus siap dalam artian siap finansial, siap materi juga gitu. Jangan sampai nanti ketika kita jadi orang tua tapi kita itu malah dalam tanda kutip kayak nyesel gitu loh udah punya anak. Itu tuh jangan sampai deh terjadi gitu. Jadi menurut aku emang sepenting itu sih ketika kita menjadi orang tua, kita harus siap. Dan pastinya harus yakin dan percaya ketika kita menjadi orang tua itu adalah proses pembelajaran. Dan it's okay ketika kita bikin sebuah kesalahan gitu ya. Itu adalah cara kita untuk belajar, dan itu membuat kita menjadi orang tua yang pastinya lebih baik lagi. Jadi ya, satu hal sih yang aku sangat percaya sampai sekarang adalah aku sebagai maminya Cantika, aku juga masih terus belajar sampai detik ini. Dan satu hal juga menurut aku, when it comes to parenting, kayak nggak ada parenting yang lebih baik atau yang ini tuh bagus banget nih, ini harus diadaptasi ke seorang anak gitu. Karena tiap anak itu terlahir unik dan mereka tuh punya caranya yang berbeda-beda gitu loh untuk pengasuhan. Jadi nggak ada tuh yang judging kayak oh pasti parenting ini tuh paling cocok nih buat anak gitu, padahal nggak sih. Jadi emang harus trial and error, dan ketika kita ngebuat kesalahan ya itu adalah tempat kita buat belajar. Oke, next. Ini terakhir Cisti. Ada yang nanya, katanya setelah melahirkan bagian tubuh mana yang paling berubah dan treatment apa sih buat badan pas hamil? Oke, sebenarnya kayak kalau melahirkan itu banyak banget
hal yang berubah dari seorang perempuan. Jadi sebenarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada aja sih yang berubah gitu. Makanya itulah kenapa menurut aku hal yang paling sepele sih sebenarnya pakai skincare itu penting banget gitu. Aku tuh banyak nemu ya kayak ibu-ibu tuh takut kayak aduh jangan pakai skincare kalau hamil, kalau menyusui gitu. Nah salah satu hal yang paling aku nggak sesali adalah aku kan tetap pakai skincare gitu loh pas aku hamil. Sebenarnya bisa banget loh pakai skincare. Yang penting kita tuh aktif aja cari tahu mana skincare yang boleh dipakai pas hamil dan mana yang enggak gitu. Begitu juga dengan menyusui gitu. Aku nggak kebayang sih kalau misalnya pada saat itu aku nggak pakai skincare gitu. Pasti lebih banyak masalah kulit yang aku dapetin gitu. Makanya penting banget untuk tetap pakai skincare. Apalagi di muka kan biasanya yang terjadi itu adalah jerawat. Yang kedua hiperpigmentasi. Oh ya jangan kaget ya ibu-ibu kalau bagian kayak ketiak, pokoknya lipatan-lipatan kayak gitu tuh bakal jauh lebih menghitam karena memang itu hormonnya gitu. Makanya harus diselingi juga dengan aktif pakai skincare supaya tidak berkepanjangan gitu menggelapnya. Sebenarnya dia akan kembali lagi setelah kita melahirkan gitu, tapi tetap harus dirawat. Dan aku juga udah pernah bahas kok, ada video YouTube-nya ngebahas skincare apa aja yang aku pakai pas hamil dan mostly ya aku pakai juga sampai aku menyusui sekarang. Bagian lain ya contohnya pasti perut gitu kan, perut juga pasti ada menggelapnya, apalagi kalau C-section gitu kan, ada bekas lukanya gitu. Dan ya treatment yang bisa dilakukan juga bisa udah mulai ke klinik, itu bisa banget kayak yang laser itu udah bisa ketika kita menyusui gitu. Jadi menurut aku sih supaya kita tetap waras ya, itu harus diimbangi juga. Kadang kalau misalnya ada yang kita nggak suka dari tubuh kita, biasanya kan kita juga jadi bete kan, kita jadi bad mood gitu. Menurut aku dari ibu yang bahagia akan menghasilkan anak yang bahagia juga. So ya buat para perempuan, ya buat para mom to be perempuan di luar sana, jangan pernah menyepelekan kebahagiaan kalian, karena menurut aku penting banget untuk tetap menjaga kebahagiaan dan kewarasan kita supaya kita bisa mengasuh anak-anak kita dengan baik. Dan pastinya menurut aku energi itu nular ya, jadi kalau misalnya kita happy, anak kita juga happy gitu. Jadi harus dijaga banget moodnya, dan semoga ya kita bisa menjadi perempuan yang bahagia lah. So ya sekian dari aku di segmen Ngobrol Bareng Kisi kali ini. Semoga kalian suka ya segmen ini. Kalau misalnya kalian suka, boleh banget untuk tulis di kolom komentar kira-kira topik apa lagi nih yang mau aku bahas selanjutnya. Atau kalau misalnya ada mau kasih pertanyaan, boleh banget, nanti aku bakal usahain untuk jawab di video berikutnya. See you in the next video and have a good day. Bye bye.